Selamat datang dan selamat menonton. Maswar Service Channel. Kali ini menyajikan langkah-langkah mengatasi amplifier mati total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua masih diberikan kesehatan dan umur panjang, sehingga jumpa lagi dengan Maswar Service. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah mencari kerusakan amplifier yang mati total. Ada video-video sebelumnya itu sudah saya buat, yaitu tentang bagian-bagian amplifier, kemudian mengurangi dengung pada amplifier. Nah, untuk kali ini kita akan membahas langkah-langkah apa yang harus kita lakukan jika menghadapi amplifier yang mati total. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lagi belajar servis amplifier atau servis elektronika lainnya. Jadi jangan sampai kita sudah terlanjur mengotak-atik bagian-bagian yang lain yang ternyata bukan itu, karena salah langkah yang diambil. Jangan lupa, apabila menyukai video ini silahkan like, kemudian subscribe untuk mendapatkan pembaruan video-video yang saya buat, dan jangan lupa juga untuk share atau dibagikan kepada teman lain, sehingga memberi manfaat bukan hanya pada diri sendiri tapi juga kepada teman-teman lain yang seprofesi. Selamat menyimak. Oke sahabat, sebelum kita mengecek bagian-bagian lain pada amplifier yang mati total, terlebih dahulu kita pastikan tegangan listrik di stop kontak itu tidak bermasalah. Disarankan diukur menggunakan avometer dengan skala 250 volt AC. Jadi disarankan menggunakan avometer atau multitester. Jangan menggunakan test band, karena kalau menggunakan test band, bila salah satu putus, misalnya nolnya putus dan fase-nya nyambung, nah itu di test band tetap nyala. Jadi disarankan menggunakan avometer. Jika tegangan listrik tidak ada masalah, berlanjut ke langkah berikutnya. Silahkan dicek atau diukur atau dites kabel AC atau colokan yang menuju ke listrik. Jadi di kedua pin tersebut diukur pakai avometer dengan skala ohm, kemudian dicoba saklarnya dimatikan dan dinyalakan, dan pada saat dinyalakan atau di on itu harus ada gerakan jarum atau nyambung. Jika hasil tesnya itu nyambung, berarti yang perlu dicek lagi yaitu bagian primer dari trafonya. Tapi jika tidak nyambung, itu harus dicek lagi antara kabel AC-nya, kemudian saklarnya, juga pada trafonya. Pada kondisi dicek
pakai AVO tidak nyambung, kemudian dicek lagi satu persatu, maka akan segera dapat diketahui bagian mana yang rusak. Tapi bila dicek pakai avometer nyambung, langkah selanjutnya yaitu coba diukur bagian sekunder trafo, atau lebih tepatnya lepaskan bebannya, kemudian colokkan ketegangan, ukur pada bagian sekunder trafo, dan disitu harus ada tegangan. Jika diukur tidak ada tegangan, maka dapat dipastikan trafonya yang rusak. Untuk mengukur tegangan sekunder trafo, gunakan skala AC 50 volt, atau jika memang yang diukur itu tegangannya lebih besar, ya bisa lebih aman, lebih menggunakan skala atau batas ukur yang lebih tinggi. Sahabat sekalian, istilah mati total itu antara orang umum atau orang awam dengan orang teknik harusnya ada perbedaan. Untuk barang elektronik apapun, ataupun ini khususnya adalah amplifier, jika sekilas dinyalakan lampu indikator tidak ada yang nyala, suara tidak ada, itu secara tegas itu dapat dikatakan adalah mati total, baik bagi orang umum maupun orang teknik. Tetapi bagi orang teknik, setelah kita adakan pengecekan dan pengukuran, itu yang tadinya istilah mati total itu dapat kita pilah-pilah lagi. Jadi misalnya dari pengecekan yang telah saya sampaikan tadi, kalau sampai tegangan itu tidak keluar dari bagian gulungan sekunder trafo, itu bisa dikatakan mati total. Tapi bila pada sampai tegangan itu masih ada, itu harus ditelusuri kembali, dan bagi orang teknik tidak bisa dikatakan mati total. Langkah selanjutnya untuk menelusuri kerusakan dari perangkat yang dikatakan mati total oleh pengguna, tegangan AC tadi kita masukkan atau kita sambungkan ke bagian rangkaian penyearah pada amplifier atau bagian power supply atau regulatornya, baik itu yang dari rangkaian terpisah maupun yang jadi satu dengan PCB lainnya. Nah, setelah kita sambungkan, lalu kita ukur pada bagian output atau tegangan DC dari rangkaian tersebut, tentunya menggunakan skala DC volt. Jadi yang tadinya kalau dari mengukur tegangan sekunder dari trafo itu adalah menggunakan AC volt, untuk mengukur tegangan DC nya kita gunakan DC volt. Jika setelah disambungkan lalu diukur ternyata tidak ada tegangan DC pada output rangkaian penyearah, itu jika masih kondisi tersambung dengan beban, itu bisa ada dua kemungkinan. Bisa jadi memang rangkaian penyearahnya yang rusak, atau pada bebannya yang short atau konslet sehingga tegangannya drop atau habis. Nah, untuk hal ini sebelumnya harus dilepas dulu beban dengan output DC nya, tegangan DC dari rangkaian penyearah itu dilepas dari bebannya. Jika setelah dilepas
tegangannya ada atau sesuai, maka dipastikan kerusakan adalah pada bagian perangkat di belakangnya. Tapi jika beban dilepas total tidak ada, yaitu dapat dipastikan rangkaian penyearahnya yang bermasalah. Jadi harus dicek terutama pada dioda ya, penyearah itu dioda, baik itu dioda di perangkat dioda jembatan ataupun dioda rectifier lainnya, itu bisa dicek apakah ada yang short ataupun tidak. Juga pada elko yang besar itu, karena bisa jadi itu juga short sehingga tegangan tidak keluar. Dengan mengecek komponen-komponen pada bagian penyearah, nantinya akan bisa ditemukan di mana titik kerusakan, sekaligus kita bisa mengatasinya dengan mengganti komponen yang rusak tersebut. Juga perlu diperhatikan, ada kalanya kerusakan itu karena jalur PCB yang putus atau kabel yang lepas. Itu adalah langkah-langkah mencari kerusakan sekaligus mengatasi amplifier yang mati total versi tukang servis atau teknisi. Kemudian jika mengacu mati total oleh pengguna, yang kadang tidak ada suaranya, itu dikatakan juga mati total. Untuk hal itu kita bisa mengecek bagian speaker ataupun sambungan-sambungan ke speakernya. Nah, untuk yang mungkin kalau kerusakan pada power amplifier, itu harus kita cek juga satu persatu, komponen per komponen, termasuk tegangan tiap titik-titiknya, dan itu memerlukan waktu yang lebih lama lagi dan perlu ketelitian dan kesabaran untuk mengatasinya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu memberi manfaat dan memberikan gambaran bagaimana langkah-langkah mencari kerusakan pada amplifier yang mati total, sekaligus mengatasinya sehingga amplifier bisa berfungsi kembali. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian kasih komentar, bagikan ke teman-teman yang lainnya. Demikian video untuk kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.